pembelajaran hari ini alangkah baiknya kita berdoa. Jadi bintang 1 ada yang bisa jadi pemimpin untuk hari ini. Aku silakan. Di tempat duduk siap gerak berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Sebelum kita mulai, baiknya kita nyanyikan satu lagu nasional boleh? Boleh. Ibu minta untuk berdiri. Yuk, berdiri yuk. Nah, di sini kita akan mempelajari tentang ekosistem. Jadi, tujuan pembelajaran kita pada hari ini itu kalian dapat mendeskripsikan bagaimana peran jaring-jaring makanan dalam keseimbangan ekosistem. Lalu, kalian juga dapat nantinya mengaitkan fenomena yang terjadi pada suatu ekosistem dengan jaring-jaring makanan tersebut. Nah, yang terakhir, Ibu harap kalian bisa berperan seperti manusia, melakukan dan mengetahui bagaimana peran manusia dalam menjaga keseimbangan ekosistem tersebut. Sebelumnya, Ibu ingin tanya kepada kalian, apakah ada yang tahu ekosistem itu apa? Belum ada tahu. Pernah dengar nggak ekosistem itu seperti apa? Pernah tapi lupa. Kalian sudah lupa. Nah, di sini apakah dari kalian semua pernah berkunjung atau jalan-jalan ke daerah Sumatera khususnya Medan? Nah, sama sekali belum pernah. Jadi di Medan itu ada satu tempat yang namanya Brastagi. Tempat itu memiliki kearifan lokal yang lebih identik nuan-nuan. Nuan-nuan itu dalam bahasa kita sehari-hari itu bercocok tanam. Jadi di sini ada video terkait kegiatan nuan-nuan yang dilakukan oleh masyarakat di tempat Brastagi tersebut. Kedua, masyarakat bisa dalam data lokal ini, yaitu sistem kebudayaan kita bertahan dan sesuai juga dengan dinamika kehidupan. Kalau meninggalkan budaya bergabung, harus berhasil termasuk rahasia bergabung. Dari lokal, sering sekali konsep sebagai kebijakan setempat. Dari lokal dapat mengenai sebagai sebuah kebijakan bergabung. Ayat sudah cukup berkata bahwa kalimat lokal adalah suatu identitas dan bagian dari bangsa yang menyebabkan bangsa tersebut mampu menjaga dan mengolah kebudayaan asing sesuai dengan kemampuan sendiri. Terakhir, kearifan lokal merupakan kecerdasan manusia yang dimiliki oleh kelompok etnis tertentu yang diperoleh melalui pengalaman masyarakat dan dari itu sudah melalui perjalanan dalam bercocok tanam yang mereka gunakan setelah masuk dari masyarakat setempat menyebut pengetahuan ini disebut dengan ulama maka dan bahkan mereka itu yang sebelum para ilmuwan ada. Jadi nuan-nuan dalam suku Karo itu berdasarkan pengetahuan yang dilakukan oleh orang tersebut orang suku Karo dalam bercocok tanam. Mereka secara turun-temurun melakukan cocok tanam berdasarkan pengetahuan mereka masing-masing. Jadi mereka itu tidak menemukan atau memperoleh ilmu mereka sendiri untuk bercocok tanam. Jadi mereka bisa bilang secara mandiri dalam melakukan bercocok tanam. Jadi pengetahuan tersebut memang tidak jauh berbeda dengan pengetahuan yang biasa kita ketahui dalam bertani. Nah, yang membedakannya cuma cara mereka memperoleh pengetahuan tersebut. Pengetahuan yang mereka dapat itu
itu berasal dari orang tua mereka sendiri atau para leluhur mereka. Sebelumnya ibu mau tanya nih, apakah dari kalian semua pernah membantu orang tua dalam menanam atau bercocok tanam? Menanam apa? Terong, cabai, ada lagi? Tomat, banyak kan sayur-sayuran ya. Ada yang menanam bunga, menanam pohon atau apa? Alpukat. Nah, di sini kita akan mengaitkan ke bercocok tanam tersebut dengan sistem ekosistem. Jadi nanti di sini kita bisa melihat bagaimana sistem ekosistem yang bisa juga berkaitan dengan cara bercocok tanam. Begitu? Ekosistem adalah kehidupan makhluk atau biotik dan benda-benda hidup yang saling berinteraksi dan juga biotik adalah cahaya matahari, air udara, dan sana. Kemudian biotik itu populasi ikan. Ini juga dapat dihubungkan sampai seekor ikan. Populasi adalah populasi yang terjadi bersama populasi ikan. Komunitas adalah populasi yang di suatu tempat, misalnya dalam suatu kolam ada populasi ikan. Populasi ikan adalah populasi dagang. Begitu konflik dalam ekosistem dapat saling berinteraksi satu lain. Konflik adalah bersaing makhluk hidup. Contohnya bersaing sendiri di samping dengan berdagang. Kemudian populasi adalah interaksi yang saling membutuhkan. Contohnya interaksi bunga dan logam. Bunga membutuhkan yang berbentuknya varias dan antara menguntungkan mendapatkan berbentuknya. Kemudian populasi adalah interaksi yang merugikan salah satu. Dengan halnya dibutuhkan. Contohnya interaksi berlalu dan berbentuk. Menguntungkan mendapatkan makanan dari pohon. Siapa yang merugi karena makanan diambil dari. Kemudian populasi adalah interaksi yang menguntungkan satu kita, sedangkan kita lain tidak diuntungkan atau dirugikan. Pokoknya interaksi area dan pohon. Dari video tadi kan ada 3 simbiosis. Coba siapa yang bisa menyampaikan kembali simbiosis apa aja? Ya silakan. Ada simbiosis mutualisme, parasitisme, dan komensalisme. Tahu nggak? Masih ingat nggak tadi ketika video itu menyampaikan perbedaannya apa aja? Simbiosis mutualisme itu yang saling menguntungkan. Parasitisme itu salah satu dirugikan. Kalau komensalisme tadi tidak merasa rugi dan tidak merasa untung. Jadi dalam ekosistem itu memiliki keseimbangannya. Dalamnya itu ada ciri-ciri makanan yang membantu dan membuat terkendalinya pertumbuhan makhluk hidup. Nah, dengan adanya makhluk hidup yang menjadi sumber makanan, maka populasi makhluk hidup akan tetap terjaga. Nah, jika salah satu komponen tersebut hilang, jadi bisa dapat menyebabkan terjadinya hilangnya sumber makanan. Karena kan tadi dikatakan bahwa populasi tulang merupakan salah satu komponen adalah sebagai sumber makanan itu. Jadi hal ini sangatlah berdampak pada keseimbangan jenis-jenis makanan. Karena keseimbangan ekosistem adalah suatu kondisi di mana interaksi antara komponen-komponen dalamnya yang berlangsung secara harmonis dan seimbang. Oh iya, tadi kan sedikit disinggung ya terkait abiotik dan biotik. Jadi komponen utama dalam ekosistem itu adanya biotik dan abiotik. Biotik ini organisme yang hidup, sementara abiotik lingkungan fisiknya, lingkungan sekitarnya. Jadi organisme hidup meliputi produsen, konsumen, dan dekomposer. Nah, produsen itu contohnya kayak tumbuhannya, di mana menghasilkan makanan melalui proses fotosintesis. Ada yang tahu fotosintesis apa? Yuk, ada yang tahu. Fotosintesis itu proses di mana tumbuhan itu menghasilkan makanannya sendiri berdasarkan bantuan si klorofil atau zat-zat nyamuk. Nah, kita punya tugas proyek. Jadi di sini ibu akan membagi menjadi 2 kelompok. Jadi satu kelompok ada 3 orang ya. Berhubung ini sudah cocok. Yang depan satu kelompok dan satu kelompok, oke? Setuju? Setuju. Nah, di sini ibu akan meminta kalian mengerjakan beberapa pertanyaan yang ada di dalam KKP ini. Nanti bisa dibaca bagaimana petunjuknya. Ibu akan terangkan, akan dijelaskan dari awal. Sebelumnya ibu bagi dulu ya. Nah, di halaman pertama, yang ini kalian bisa isi nama dari daerah masing-masing, kelas, tanggalnya hari ini. Nah, di sini ada gambar dan di sini ada pilihan kalian bisa coba. Gambar ini gambar apa sih? Nah, di baru. Lalu yang di belakang coba lihat informasinya. Itu ada tugas kelompok. Jadi ada satu kelompok itu yang ada 3 orang. Kalian bisa tulis kelompok kalian mau berapa? Dan nama anggotanya siapa aja. Lalu kalian bisa baca bagaimana petunjuk kerjaannya dan mengerjakan soal yang di belakang. Nah, ini ada yang soal dari praktik nama tadi kan ada videonya kan? Belum ya? Nah, bentar.
Di sini ada video cara menanam. Kita bisa lihat sekarang. Untuk hari ini aku Jadi ya, apa aja yang dibawa? lalu lagi makanan terus ini makan hasil dan jadikan langsung. Nah, dari situ coba di sini gambarkan gimana bentuk pertemuan dari si teman-teman tadi. Kalian bisa lihat seperti kalian membuat ada kuku, ada burung, terserah. Oke. Nah, selanjutnya di belakang ada tuh bisa dibaca petunjuknya dan kerjakan dengan baik. Kasih waktu kurang lebih 20 menit cukup. Cukup pakai sama mengerjakan. Oke, berhubung waktunya udah pas 20 menit ya. Ayo, siapa yang udah selesai? Kalau kelompok yang selesai, belakangan. Kelompok satu udah? Oke. Kelompok satu bisa dikelompokkan kali ya untuk membacakan hasil kelompoknya. Ayo, maju. Oke. Perkenalan dulu coba aja. Halo, perkenalkan kita dari kelompok 1 yang bernama nama saya Meka, terus teman saya ada Jessica dan juga Naya. Kita tunjuk gambarnya. Jadi dari perkenalan kita yang sudah kita buat dan gambar ini hasil dari gambar perkenalan kita. Jadi ada yang tahu nggak ini nama? Matahari. Betul sekali. Kita memilih kejadian kebakaran. Kebakaran. Dan jawab soal belakangnya, dari belakangnya kan apa aja itu? Yang pertama, masalah apa yang kita lihat? Tadi adalah tentang kebakaran. Yang kedua, apa dapat dari kemasan tersebut? Pokoknya itu nanti hutan gembur, udara menjadi panas, dan hewan-hewan yang ada di hutan kehilangan tempat tinggalnya. Ketiga, Bagaimana solusi dari masalah tersebut? Jadi solusinya melakukan penanganan kembali atau reboisasi. Terus kita juga bisa membuang pada sebagian atau yang perlu aku lakukan sebagai oke, terima kasih kalau bisa tulisan dari. Jadi kalian mau tadi ada yang ingin tanya terkait pembahasan tadi? Enggak? Ada yang masih belum paham? Udah paham semua? Sudah. Oke, kita lanjutkan. Jadi dari pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Nah, sebelumnya ingat nyampaikan kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Oh ya, nanti ada soal tugas yang harus kalian kerjakan di rumah. Dikasih soalnya dan besok minggu depan untuk masalahnya dikumpulkan ke itu, oke? Jadi kesimpulan pada hari ini tadi dari semua contoh-contoh ulang manusia, perlakuan manusia terhadap ekosistem, kita dapat lihat bagaimana perlakuan manusia yang baik dan benar terhadap ekosistem. Kita mengetahui bagaimana cara menanggulangi dari kenakalan atau perlakuan dari para manusia. Sebelumnya juga kita sudah mengetahui bagaimana dan apa komponen penting dari ekosistem, komponen agraris dan biologi. Dan untuk menutup pembelajaran hari ini, diminta satu orang untuk memimpin doa. doa selanjutnya. Oke, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Semoga apa yang disampaikan dapat kalian terima dengan sangat baik dan diingat khususnya dalam keberhasilan manusia dan ekosistem kita jangan dilakukan. Oke, terima kasih atas pertemuannya. Jika ada kesalahan perkataan dan perlakuan, mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi semuanya.